Hajime Moriyasu targetkan Jepang juara Piala Dunia. Pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu menargetkan target tinggi untuk timnya. Dia menargetkan Samurai Biru untuk bisa menjadi juara Piala Dunia. Mereka kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Dan sepanjang sejarah prestasi terbaik Jepang di Piala Dunia hanya mencapai babak 16 besar. Meskipun kami bisa lolos ke Piala Dunia pada Maret, target kami adalah memenangkan Piala Dunia, ujar dari sang pelatih. Rizky Ridho ulang tahun yang ke-23. Rizky Ridho menjadi salah satu bek tengah paling berbakat di timnas Indonesia. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya ke-23 pada tanggal 21 November ini. Pemain kelahiran Surabaya ini telah mencatatkan perjalanan karir yang impresif, baik di level klub maupun di tim nasional. Rizky Ridho juga mencatatkan prestasi gemilang bersama timnas. Dengan lebih dari 40 caps di tim senior, ia telah menunjukkan kualitas sebagai bek tengah yang konsisten dan juga dapat diandalkan. Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho masuk dalam Team of the Week matchday yang ke-6. Penampilan impresif dari Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho dalam laga timnas Indonesia versus Arab Saudi berbuah manis. Mereka kini masuk ke dalam starting 11 terbaik putaran ketika kualifikasi Piala Dunia zona Asia versi dari SofaScore. Rizky Ridho mendapatkan rating 7,6, sementara itu Marcelino Ferdinand yang mencetakkan 2 gol ke gawang Saudi mendapatkan rating 8,4. Erick Thohir minta timnas Indonesia rebut 6 poin lagi. Ketua PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia merebut 6 poin lagi untuk bisa memperbesar kans mereka setidaknya melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia memang menyisakan 4 laga lagi, yakni 2 laga kandang dan juga 2 laga tandang. Mereka akan menjamu Bahrain dan juga Cina di SUGBK, lalu bertandang ke markas Australia dan juga Jepang. Jurgen Klopp sangat tertarik dengan proyek Paris FC besutan dari Red Bull. Keluarga Arnold dan juga Red Bull segera mengakuisisi Paris FC sebagai bagian dari entitasnya. Jurgen Klopp yang saat ini bertugas sebagai kepala Global Soccer kini senang dengan proyek yang tengah dibangun di tempat kerjanya tersebut. Dalam akuisisi tersebut, Anton Arnold bakal mengakuisisi saham mayoritas di Paris dengan besaran mencapai 55% dan Red Bull akan mendapatkan 15% dan 30% lainnya masih menjadi milik pemilik lama. Lautaro Martinez sama rekor gol dari Diego Maradona. Penyerang Inter Milan dan juga timnas Argentina Lautaro Martinez berhasil menyamai rekor gol dari Diego Maradona pasca mencetakkan gol ke gawang Peru. Lautaro bahkan butuh jumlah laga lebih sedikit ketimbang sang legenda. Gol itu adalah gol yang ke-32 untuk Lautaro bersama Argentina untuk bisa membuatnya menjadi top skor kelima sepanjang sejarah. Dan jumlah gol ini sudah sangat cukup untuk menyamai rekor gol yang diciptakan oleh legenda besar Argentina yakni Maradona. Lautaro hanya butuh 70 caps untuk bisa mencetakkan 32 gol, sementara Maradona membutuhkan total 91 caps. Juan Mata menjadi pemilik klub MLS yakni San Diego FC yang menjadi pemilik klub tersebut meski saat ini masih aktif bermain bersama Western Sydney Wanderers. Dikutip dari Mirror, Juan Mata masuk ke dalam daftar pemilik dari klub San Diego FC yang menjadi pemain aktif pertama yang menjadi pemilik klub MLS tersebut. Vitor Roque sebut saya kesulitan beradaptasi di Barcelona. Penyerang Real Betis yakni Vitor Roque mengungkapkan alasannya gagal bersinar bersama Barcelona. Roque mengatakan bahwa persiapan yang sangat singkat membuatnya kesulitan beradaptasi di sana. Roque sendiri didatangkan dari Atletico Paranaense di Juli 2023, namun baru bisa datang di Januari 2024. Namun karirnya tak begitu mulus dengan bahkan kesulitan untuk bisa mendapatkan menit bermain. Roque sendiri saat ini masih berstatus sebagai pemain Barcelona yang kini dipinjamkan menuju Real Betis walaupun punya opsi pembelian secara permanen.
Pedri yakin bahwa Frenkie de Jong akan keluarkan performa terbaiknya. Gelandang Barcelona Pedri membela rekan timnya yakni Frenkie de Jong yang belum juga terlihat kembali ke performa terbaiknya. Mantan pemain dari Las Palmas itu juga berbicara soal perkembangannya sebagai pemain. Meskipun Frenkie de Jong sudah kembali beraksi, jelas terlihat ia belum mencapai kebugaran penuh. Namun sang rekannya Pedri tetap optimis dan yakin bahwa penampilan terbaik dari Frenkie de Jong akan segera datang yang akan menjadi dorongan signifikan bagi lini tengah Barcelona. Kebugaran jadi alasan Mats Hummels tak kunjung debut bersama Roma. Claudio Ranieri membeberkan alasan Mats Hummels tak kunjung mendapatkan debutnya bersama AS Roma sejak didaratkan di musim panas kali ini. Berdasarkan keterangan dari sang pelatih baru, mantan pemain dari Borussia Dortmund tersebut belum bisa menyamai level rekan-rekannya di AS Roma. Sang pelatih juga menyampaikan bahwa dari hasil tes dan juga observasinya pada sesi latihan, sang pemain belum bisa menyamai level dari rekan-rekan timnya. Mantan pemain Roma sebut perekrutan Ranieri sebagai keputusan tidak cerdas. Antonio Cassano, mantan pemain dari AS Roma, mengkritik keputusan klub untuk bisa mendatangkan Claudio Ranieri sebagai pelatih ketika musim ini. Pasalnya penugasan kembali sang pelatih yang sudah memutuskan pensiun dinilai Cassano bukanlah keputusan yang bijak. Mantan pemain Elupi tersebut menegaskan bahwa yang dibutuhkan tim saat ini adalah pelatih yang berkualitas, bukan sosok yang hanya bisa meredam amarah dari supporter. Leroy Sané BD kontraknya akan diperpanjang Bayern Munchen. Leroy Sané optimis dengan masa depannya di Bayern Munchen meski dinilai kalah bersaing dengan pendatang baru yakni Mikel Olise. Dengan kontraknya yang akan habis di musim panas tahun depan, sang pemain percaya diri akan segera memperoleh perpanjangan kontrak. Liverpool sempat pertimbangkan Antony sebagai pengganti dari Mo Salah. Liverpool ternyata sempat mempertimbangkan Antony sebagai pengganti dari Mo Salah. Itu terjadi 2 tahun lalu sebelum Salah menekan kontrak yang baru. Kala itu Antony yang masih bersama Ajax dan sedang menanjak performanya dikaitkan dengan sejumlah klub. Antony pada prosesnya bergabung dengan Manchester United di musim panas 2022. Bayern Munchen terancam gagal datangkan Florian Wirtz. Kecenderungan Bayern Munchen untuk mengincar pemain-pemain terbaik dan cemerlang di Jerman membuat mereka dikaitkan dengan Florian Wirtz. Namun Dresden mengatakan bahwa keuangan akan menentukan kemampuan mereka untuk bergerak. Tidak ada jaminan bahwa Munchen akan mendatangkan Florian Wirtz dari rival mereka di Bundesliga tersebut. Mereka kemungkinan besar akan menghadapi persaingan besar dari klub yang lainnya, terutama jika Xabi Alonso meninggalkan Leverkusen dan menuju Real Madrid. Masuk daftar belanja Liverpool dan Chelsea, Lyon pasang harga sang pemain. Lyon sudah menetapkan harga jual sang wonderkid andalannya yakni Ryan Cherki. Klub Ligue 1 Prancis tersebut telah meminta sekitar 30 juta euro untuk para peminat sang pemain dengan Liverpool dan juga Chelsea yang terus memantau situasinya. Pasca kondisi keuangan klub yang akan membuat mereka terdegradasi di musim ini, Liverpool dengan cepat dikaitkan dengan transfer dari Cherki. Selain Liverpool dan juga Chelsea telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Leverkusen serta PSG yang juga diyakini mempertahankan minat mereka terhadap sang pemain. Liverpool hidupkan kembali minat datangkan Marcus Thuram. Liverpool belum lama ini dikabarkan telah menghidupkan kembali minat mereka untuk bisa mendatangkan striker Inter Milan yakni Marcus Thuram. Di musim ini ia telah mencetakkan 13 gol dari 15 pertandingan yang dilakoninya. Dan Laga Stadion Sport mengklaim bahwa performa tersebut telah menarik perhatian bos baru Arne Slot yang telah mendesak klub untuk bisa mendatangkan sang pemain tersebut menuju Anfield. Thuram sendiri memiliki klausul pelepasan senilai 70 juta pound sterling dalam kontraknya, yang meskipun merupakan harga yang tinggi setidaknya akan membuat negosiasi menjadi lebih mudah. Akhir spekulasi Guardiola segera tekan kontrak yang baru. Pep Guardiola kini telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Man City, dan mantan pelatih dari Barcelona tersebut kontraknya akan segera habis di kota Manchester pada bulan Juni nanti. Sejumlah nama sempat disebut dengan disiapkan oleh Manchester City sebagai ancang-ancang Guardiola pergi, tetapi kini laporan terbaru menyebut bahwa Guardiola kini bersiap melanjutkan perjalanannya bersama The Citizen lebih lama lagi.
Dilansir di Athletic, Guardiola bakal menandatangani kontrak yang baru yang akan berlangsung hingga tahun 2026. Laporan itu juga menyebutkan ada opsi perpanjangan lagi selama 1 tahun dalam kontrak barunya nanti. Situasi mirip dengan Odegaard, Arsenal coba rayu Pilar milik Real Madrid. Arsenal dilaporkan ingin membajak Arda Güler dari Real Madrid. Situasi sang pemain sama seperti Martin Odegaard beberapa waktu yang lalu, dan momen tersebut ingin diulangi oleh The Gunners kepada sang pemain asal Turki. Menurut laporan dari Daily Mail, Arsenal sudah melakukan kontak dengan pemain Turki itu agar bisa dipinjam dalam waktu yang dekat. Sang pemain memang agak kesulitan menembus tim utama Madrid, terutama karena Ancelotti. Dan Arsenal disebut menjadi salah satu tim yang sudah menjalin kontak dengan agen Güler dan ingin meminjamnya sebelum dipermanenkan. Skema ini sempat mereka terapkan ketika mengamankan Martin Odegaard di tahun 2021. AS Roma saingi Southampton untuk wonderkid milik Real Madrid. Raksasa Italia AS Roma dikabarkan bakal ikut serta dalam antrian mendapatkan tanda tangan dari Endrick, yang dikabarkan ingin mencoba mencari tantangan baru setelah kurang menit bermain bersama Madrid di musim ini. Endrick tercatat baru memainkan 10 pertandingan saja dengan total mencapai 122 menit, dan ia telah menyumbangkan 2 gol serta 1 assist untuk Madrid di semua kompetisi. Southampton menjadi salah satu di antara tim yang diklaim berminat untuk bisa menggunakan jasa dari seorang Endrick. Tetapi dilansir dari Diario Sport, AS Roma pun dikabarkan bersedia berbicara dengan Endrick. Laporan tersebut mengatakan bahwa Iggy Rossi tertarik meminjam Endrick pada bulan Januari nanti. Endrick nantinya diharapkan bisa meningkatkan lini serang Roma bersama pelatih baru Claudio Ranieri.